Halo semuanya, perkenalkan saya Dionysius dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dengan NIM 0303-1182-025004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram fasa. Ketiga garis pada diagram ini menunjukkan kondisi P dan T ketika dua fasa terbentuk dan merupakan batas dari daerah satu fasa. Garis 12 merupakan kurva sublimasi dan menjadi batas antara daerah gas dengan padatan. Garis 23 adalah fusion curve antara membeku dan mencair. Kurva ini menjadi batasan antara fasa cair dan padat. Garis 2C adalah kurva vaporisasi atau penguapan yang menjadi batas antara fasa cair dan gas. Berdasarkan aturan fase, triple point adalah invarian, yaitu F sama dengan 0. Jika sistem terbentuk sepanjang garis manapun pada kurva 2, fase adalah univarian, yaitu F sama dengan 1, dan untuk sistem satu fase adalah divarian, yaitu F sama dengan 2. Kurva 2C berakhir di titik C, yaitu titik kritis. Koordinat titik ini adalah tekanan kritis dan suhu kritis, yaitu tekanan tertinggi dan suhu tertinggi di mana spesies kimia murni dapat terbentuk dalam kesetimbangan uap cair. Fluida homogen umumnya diklasifikasikan sebagai cairan dan gas. Namun keduanya tidak selalu bisa dibedakan karena kedua fasa akan menjadi tidak dapat dibedakan pada titik kritis. Jalur seperti AB adalah perubahan dari daerah cair ke daerah gas yang terjadi tanpa melewati batas fasa dengan proses transisi dari cair ke gas terjadi secara bertahap. Di sisi lain, jalur yang melintasi batas fasa 2C mencakup penguapan, di mana terjadi perubahan secara mendadak dari cair ke gas. Area yang melebihi daerah TC dan PC ditandai dengan garis putus-putus. Garis ini bukanlah batas fasa. Sebuah fasa akan dikatakan sebagai cairan apabila penguapannya dihasilkan dari penurunan tekanan pada suhu konstan, dan sebuah fasa akan dikatakan sebagai gas jika kondensasinya diperoleh dari penurunan suhu pada tekanan konstan. Oleh karena tidak ada proses yang berlangsung melewati garis putus-putus tersebut, daerah ini disebut sebagai daerah fluida. Daerah gas terkadang terbagi menjadi dua bagian seperti yang ditunjukkan oleh garis titik vertikal di atas suhu kritis. Daerah gas yang ada di sebelah kiri garis ini disebut sebagai uap, yaitu gas yang dapat dikondensasi dengan kompresi pada suhu konstan atau pendinginan pada tekanan konstan. Daerah yang ada di sebelah kanan garis ini disebut sebagai daerah superkritis yang terdiri dari daerah fluida superkritis, letaknya di atas suhu kritis dan tekanan kritis, dan daerah uap superkritis, letaknya di kanan garis suhu kritis namun di bawah garis tekanan kritis. Di diagram sebelumnya, yaitu diagram 3.1, tidak diberikan informasi mengenai volume, hanya ditampilkan batas fasa pada diagram PT. Pada diagram PV, yaitu diagram 3.2a, batas-batas fasa ini menjadi sebuah area, yakni daerah di mana dua fase pada cair, padat gas, dan cair gas terbentuk dalam kesetimbangan. Triple point yang ada pada diagram PT menjadi garis horizontal pada diagram PV, di mana ketiga fase ini terbentuk pada volume dan tekanan tertentu. Berikutnya adalah diagram PV 3.2b. Diagram ini menunjukkan daerah cair, cair uap, dan uap dengan 4 isoterm yang ditumpangkan. Isoterm pada diagram PT adalah garis vertikal, dan pada T lebih dari TC tidak melalui batas fasa. Diagram 3.2b adalah perbesaran dari diagram 3.2a pada daerah cair dan uapnya. Pada diagram PV, isoterm berlabel T lebih dari TC lebih landai. Garis dengan label T1 dan T2 adalah suhu subkritis dan terdiri dari 3 segmen. Segmen horizontal dari tiap isoterm menggambarkan semua campuran yang mungkin dari uap dan cairan dalam kesetimbangan, dengan rentang 100% cair pada ujung kiri dan 100% uap pada ujung kanan. Fokus dari kedua ujung ini adalah kurva berbentuk kubah dengan label BCD. Bagian kiri, yaitu BC, mewakili daerah cair satu fata jenuh atau saturated pada temperatur uapnya, dan bagian kanan, yaitu CD, mewakili daerah uap pada temperatur kondensasinya. Daerah uap cair, dua fasa, terletak di bawah kubah BCD, sedangkan daerah subcooled liquid dan daerah superheated vapor masing-masing terletak di kiri dan kanannya. Isotherm pada daerah subcooled liquid sangat curam karena liquid mengalami perubahan volume yang kecil dengan perubahan tekanan yang besar. Segmen horizontal pada daerah dua fasa semakin pendek pada suhu yang lebih tinggi dan semakin mengecil hingga menjadi sebuah titik pada titik C. Oleh karena itu, isoterm kritis TC menunjukkan infleksi horizontal pada titik kritis C di atas kubah BCD.
Di titik ini fase uap dan cair tidak bisa dibedakan satu sama lain karena sifat keduanya sama. Pengetahuan tentang sifat titik kritis diperoleh dari gambaran sebuah perubahan yang terjadi ketika zat murni dipanaskan dalam tabung tegak tertutup dengan volume konstan. Peristiwa ini digambarkan pada garis titik-titik vertikal pada diagram 3.2b. Proses ini juga bisa dilihat pada diagram 3.3 dengan garis utuh sebagai tekanan uap dan garis putus-putus sebagai jalur volume konstan pada daerah satu fase. Jika tabung diisi dengan cairan atau gas, proses pemanasan akan menghasilkan perubahan yang terletak di sepanjang garis putus-putus. Misal, perubahan dari titik E ke F, yaitu subcooled liquid, dan titik G ke titik H, yaitu superheated vapor. Pada diagram 3.2b, garis vertikal yang sesuai dengan proses ini terletak di kiri dan kanan BCD. Jika tabung hanya terisi sebagian menggunakan cairan, sisanya adalah uap dalam keseimbangan dengan cairan, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan perubahan seperti yang digambarkan oleh kurva tekanan uap, yaitu kurva dengan garis utuh. Untuk proses yang ditunjukkan oleh garis Jackie pada diagram 3.2b, meniskus pada awalnya dekat dengan bagian atas tabung, yaitu titik J, dan cairan mengalami ekspansi ketika dipanaskan sampai memenuhi tabung pada titik Q. Pada diagram 3.3, proses dimulai dari titik JK ke Q, dan dengan pemanasan lanjut, proses akan diteruskan menuju garis volume molar konstan dengan simbol V2 liquid. Alasan mengapa titik JK ditulis pada satu titik adalah sebagai representasi dari garis JK pada diagram 3.2b. Proses yang ditunjukkan oleh garis KN pada diagram 3.2b diawali dengan level meniskus yang lebih rendah dalam tabung, yaitu titik K. Kemudian pemanasan akan menguapkan cairan dan meniskus akan menyusut ke dasar tabung, yaitu titik N. Pada diagram 3.3, proses dimulai dari titik JK ke N. Dengan pemanasan lanjut, proses akan diteruskan hingga garis volume molar konstan, V2 vapor. Untuk pengisian tabung yang unik, dengan level meniskus menengah tertentu, pemanasan proses mengikuti garis vertikal pada diagram 3.2b yang melalui titik kritis C. Secara fisik, pemanasan tidak menyebabkan banyak perubahan level meniskus. Karena mendekati titik kritis, meniskus menjadi tidak jelas dan akhirnya menghilang. Pada diagram 3.3, jalur proses diawali sepanjang kurva tekanan uap, dilanjutkan dari titik JK ke titik kritis C, memasuki wilayah fluida satu fasa, hingga sepanjang garis VC. Di sini garis volume molar konstan sama dengan volume kritis fluida.